Dan saya juga mengucapkan maaf lahir batin sama Idul Fitri karena sepertinya terakhir dari kita ketemu, beberapa kita ketemu di Bali. Nah saat ini setelah Lebaran ya kita baru pertama kali, jadi masih valid ya untuk menyatakan hal tersebut. Dan perkenalkan pula kami saat ini untuk men-sharing beberapa knowledge yang mungkin teman-teman Mas Bro sekalian sudah tahu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada sedikit pengulangan. Dan beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan, tadi Bu Isti juga sudah sempat sampaikan mengenai mengapa atau kenapa Astra Honda Motor baru all out di kategori sport. Jadi begini ceritanya. Wah, kalau menurut program TV waktu itu ya, begini ceritanya. Jadi memang kalau kita lihat kondisi pasar gitu ya, mungkin Mas Bro sekalian juga tahu bahwa tahun ini kayaknya kok jualannya lagi nggak bagus gitu ya. Penjualan otomotif turun, jualan motor turun, jualan mobil turun. Yang nggak turun apa jualannya? Batu akik. Nah, batu akik itu nggak turun jualannya, malah naik ya. Itu naiknya 1.300%. Kalau motor turun berapa persen? Nah, ini batu akiknya naik. Nah, kalau kita lihat di sana memang ada sedikit anomali di mana penjualan motor turun. Namun kami yakin di tahun mendatang, tepatnya tahun depan, itu jualan motornya akan membaik. Cuma kita masih coba cek dan recheck lagi ya, berapa kira-kira total market yang ada di tahun depan. Nah, kalau kita lihat di masing-masing kontribusi ini yang merah ini Matic. Jadi memang Matic kontribusinya sudah cukup perkasa. Lalu ada Bebek dan Sport, di mana sekarang Sport sudah menjadi kontributor kedua terbesar setelah Matic. Ada di average-nya 14, 15, 16 itu ya, sudah cukup baik. Dia sudah nomor 2 bisa take over Bebek. Jadi intinya motor sport ini sudah mulai menjadi idola baru. Mungkin karena peningkatan SSL dan segala macam, banyak orang-orang yang akhirnya bisa mencapai mimpinya punya motor sport. Nah, lalu kalau kita lihat lagi bahwa Honda saat ini memang sudah nggak bisa disayang lagi ya, bahwa kami Honda itu menjadi nomor 1 di Indonesia berkat dukungan konsumen setianya. Dan konsumen setia kami sangat mendukung kepemimpinan Honda ini di segmen Matic, sangat dominan sekali. Lalu untuk Bebek juga cukup dominan. Nah, sementara di sport, kalau berbicara riwayat masa lalu, dulu kami pernah menjadi pemimpin di segmen sport. Namun saat ini kami sedang berusaha keras untuk bisa mengambil alih posisi tersebut dengan cara memenuhi harapan-harapan dan keinginan konsumen untuk produk-produk sport yang unggul. Nah, dengan peningkatan pasar sport, kalau kita lihat di sana ada potensi peningkatan, maka Honda akan lebih fokus untuk memenuhi keinginan konsumen di kategori ini. Sebelumnya, mohon maaf, ada fotonya Mas Bro sekalian yang ada di sini. Saya pinjam ya. Moga-moga nggak harus bayar royalti, tapi saya pinjam fotonya. Oke, nah berikutnya kalau di motorsport, kalau menurut analisis kami mencoba membagi menjadi 4, paling tidak 4. Kalau paling iya ya tambahin 5 gitu ya, ada motor besar atau big bike. Tapi yang motor besar kita coba kesampingkan dulu. Jadi yang premium itu ya seperti CBR 250, Ninja 250 dan teman-temannya. Dan segmen atas, segmen tengah. Nah, segmen tengah ini kontribusinya di segmen sport itu cukup besar ternyata. Hampir 60%, 58,9. Itu cukup besar. Lalu yang untuk segmen bawah ini ada Versa di sana hanya hampir 11. Nah, kita coba fokus yang di segmen mid sport, di mana kalau menurut analisis kami di segmen sport itu ada 2 model atau tipe yang berkompetisi di segmen tersebut. Yang pertama model naked sport, yang kedua adalah model light sport. Makanya tadi kenapa di iklan kami Sonic kami sebut sebagai new light sport. Yang pertama naked sport, mungkin Mas Bro sekalian sudah tahu ya, di sana ada CB, di sana ada Mega Pro, ada Bison, New Fiction dan lain sebagainya ya, yang pokoknya yang naked, yang nggak pakai fairing. Nah, yang light sport mungkin Mas Bro juga bisa nebak ya, itu pasti ada Satria dan Satria gitu ya, tambahin deh atlet gitu ya. Jadi ada itu gitu, kira-kira yang bermain ada itu. Nah, kenapa
model-model seperti Satria, lalu Artler itu kita sebut sebagai light sport. Kami mencoba mengolah persepsinya konsumen, data kami, lalu kita coba blend analisis bahwa ternyata yang ada di mindset konsumen, persepsi mereka adalah, oh kalau motor light sport itu, atau kalau bahasa mereka itu mungkin family sport gitu ya, ayam jago, itu punya ciri-ciri pakai stang jepit, lalu shock depannya itu panjang dari atas lanjut ke bawah, bukan dari segitiga di bawah lanjut ke bawah, jadi itu kayak skuter matic kira-kira. Jadi shock depannya panjang, lalu mesinnya vertikal, kopling manual, dan gear shiftingnya sama seperti sport tulen gitu. Nah itu kira-kira persepsi mereka, sehingga atas dasar tersebut kami mencoba memasukkan Sonic dalam light sport. Nah kalau kita lihat di sini segmen mid sport itu sangat tinggi kontribusinya, dan kami Honda masih menjadi runner up di segmen mid sport, sehingga saat ini Honda sudah meluncurkan naked sport dan juga light sport model di segmen mid sport untuk memenangkan kategori sport. Kenapa loh? Kalau mau menangin kategori sport, kenapa cuma yang tengah gitu? Kenapa nggak menangin semua? Ya satu-satu ya Mas Bro ya, satu-satu. Kan sayang ibu satu-satu. Yang bawah sudah, yang tengah ya barusan. Yang atas kan ada CBR 150 kan kebetulan sudah juga gitu ya, baru saja overtake. Nah satu-satu aku sayang ibu. Oke? Jadi kita akan perkuat segmen sport yang mid. Nah berikutnya kita mencoba melihat tren konsumen nih. Kita melihat tren perkembangan konsumen dari tahun 2010 lompat ke 2014. Jadi kalau dilihat secara populasi total, lalu populasi anak muda dan user itu anak muda yang pakai motor, itu semuanya memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Nah, anak muda yang pakai motor itu jumlahnya meningkat 7,2%. Nah, setelah coba dipotret, dianalisis, nah secara psikografik mereka itu ternyata ada 4 klasifikasi ternyata. Jadi ini mohon maaf nih Mas Bro semua ada di sini ya, jadi saya kategorikan Mas Bro sebagai anak muda gitu. Nah, anak muda yang ini anak muda yang namanya speed lover, dia ingin mencari kecepatan. Jadi punya motor senatural apapun, ditelanjangin sama dia, dibikin supaya bisa ngacir. Nah itu orang seperti ini. Nah ini orang-orang yang mungkin seperti Mas Bro ya, tahu ngoprek, namanya ini real biker. Itu dengan community, dengan blogger, banyak orang, itu kami nyebutnya sebagai real biker. Lalu ada orang-orang yang seperti ini, dia ingin tampil gaya, matching antara orang dan motor. Nah itu orang-orang yang seperti ini, dan ini orang ya saya punya motor untuk rumah, sekolah, atau rumah kerja dan seterusnya. Dia nggak mikir harus diapa-apain. Nah itu kategori orang-orang seperti ini gitu ya. Nah yang ingin kita bidik pada saat kita mengembangkan model ini adalah anak-anak muda yang menyukai kecepatan dan juga anak muda yang sebagai real biker. Nah ini yang maksudnya dia anak muda yang real biker seperti itu, kecepatan itulah yang ingin kita bidik. Nah objektifnya adalah yang pertama tadi kita ingin memenuhi harapan konsumen akan hadirnya produk motor sport berpemuah handal sesuai dengan gaya pengendara. Jadi kalau mungkin Mas Bro juga sudah tahu bahwa motor Honda itu sudah bisa diterima oleh konsumen, tapi masih ada tapinya ya, tapi ada anunya, ada itunya. Nah yang tapinya tadi mau kita coret semua, yang kurang dari motor model sebelumnya itu yang akan kita penuhi. Yang kedua adalah memberikan ragam pilihan produk sport dengan nilai unggulan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen. Jadi kalau yang tadi light sport itu, orang kalau mau beli light sport pasti pilihannya kalau nggak Satria ya Satria gitu kan. Nah ini kita ngasih, ini loh kita punya pilihan lain, silahkan dipilih sesuai dengan penilaian masing-masing. Nah strateginya adalah kita meluncurkan All New CB 150R dan New Sonic 150R dengan nilai produk kompetitif dari berbagai aspek yang dilakukan oleh konsumen. Nah, targetnya adalah kalau kami bisa memenuhi harapan konsumen, maka di segmen sport kami bisa unggul, dan intinya kami akan unggul di semua kategori. Jadi nomor satunya itu sah gitu ya. Di Matic nomor 1, bebek nomor 1, sport nomor 1. Kira-kira demikian. Nah, strateginya adalah kami mengembangkan mesin generasi terbaru. Jadi kalau
Di Matic itu kasarannya ada mesin ESP gitu ya, ada ESP. Nah, kalau di Sport kami coba sebagai mesin generasi terbaru, mesin 150 cc DOHC 6 kecepatan yang disematkan ke model All New Naked Sport. Nah, karakter mesin yang disematkan di model All New Naked Sport ini memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang ada dalam All New Naked Sport itu diturunkan ke New Line Sport. Jadi kalau ada persepsi yang terbentuk di publik gitu ya, bahwa oh mesinnya CB itu pakai mesinnya Light Sport, oh itu pasti sudah terbalik gitu ya, karena sebenarnya DNA-nya mesin All New Naked Sport inilah yang diturunkan ke Light Sport, kira-kira demikian. Oke, nah berikutnya, nah ini mengenai positioning. Kalau coba kita tampilkan dalam satu grafik gitu ya, ini harga, lalu di sana adalah karakter. Beberapa model sport yang coba kita jembreng ya secara semua ini di sini. Nah, CB itu posisinya ada di sini, dan Satria sekarang menjadi pemain tunggal di segmen Light Sport. Dengan kehadiran dua model ini, maka diharapkan All New CB akan bisa lebih berkembang, dan New Sonic juga bisa memenuhi harapan konsumen. Dan kedua model ini dianggap memiliki value yang lebih kompetitif dari sisi desain, performa, dan juga fitur. Dan ini sebagai summary saja bahwa karakter-karakter konsumen yang untuk All New Naked Sport itu ya mungkin kurang lebih seperti Mas Bro ini ya. Kalau yang Mas Bro yang sini kinyis-kinyis ini sepertinya pakai Light Sport, tapi yang konyol-konyol sana nah mungkin CB ini. Nah yang CB itu seperti ini kira-kira ya, sudah ya usianya 20-35 gitu kan. Lalu memang punya karakter punya karakter sport sejati, lebih maco itu kan. Orientasinya ke big bike, dinamis, suka tantangan, lalu pemakaian untuk jarak menengah hingga jauh, dan kami memposisikannya sebagai jagonya motor naked mid sport yang baru. Lalu untuk yang light sport, ya ini lebih ke anak muda yang ekspresif gitu ya, ekspresif, energi, kelincah. Kalau di Matic itu ketemunya dengan Beat atau Scoopy, kalau di sini ketemunya dengan New Sonic 150. Itu kira-kira sekilas info. Nah, saya akan lanjutkan untuk materi berikutnya mengenai produk konsep.